Halo semua, balik lagi di podcast Ngecat, ngobrol bareng Icat. Mantap. Oh yestege. Apa yang telah terjadi? Oh yestege. Di episode kali ini gue bakal ngobrolin tentang aplikasi-aplikasi apa aja yang orang gunain saat lagi di masa pandemi kayak gini. Tapi kali ini gue gak sendiri, gue bareng teman-teman gue, yaitu ada Rio dan John. Oke. Lurusin aja. Di Lu sini kira kita mau gue bertiga mau ngebahas tentang aplikasi apa aja yang dipakai sama Icat, Sama Dian, gue dan sama kawan-kawan iya semua. Kalau aplikasi apa aja, kalau gue biasa main IG, buka TikTok. Jadi lu mainnya Instagram sama TikTok. Gue main Instagram dan TikTok karena konten-konten yang gue lihat di Instagram, di TikTok tuh kayak menarik ya gitu. Oke. Ya, kalau Konten lu lu gimana? Kalau ngomongin aplikasi sih selama pandemik gini, justru yang gue lihat itu ada positif negatifnya. Jadi banyak orang yang di aplikasi-aplikasi itu banyak orang yang makin terobsesi dan menggali diri dia sendiri untuk ngelakuin hal-hal kreatif itu loh, kayak bikin konten-konten kreatif. Contohnya kayak penutupan kayak kemarin tuh di tahun 2000 yang di tahun 2020 akhir penutupan yang YouTube Rewind. Oh iya Itu iya. tuh menurut gue salah satu contoh itu satu positif di mana orang di rumah aja terus dia masih mencoba Bisa berkarya bisa gitu. berkarya dan menggali kreatif mereka segitu loh. Tapi yang gue sayangkan di negatifnya nih ya, udah masa pandemi kayak gini banyak orang yang kreatif juga, tapi banyak juga nih orang-orang yang ya masih ya kayak kita tau lah kalau menurut gue ya negatifnya itu kayak banyak orang yang oke, lu kreatif tapi kreatifnya tuh bukan dari ide lu gitu, kayak ngikutin tren aja kayak gitu-gitu dan makin banyak dan justru Iya, ya bener. malah gue ngelihatnya yang positifnya ini nggak kelihatan, tapi karena yang trending yang namanya trending kan pasti bakal terus ada dong. Tapi kalau menurut gue itu bener sih, karena kalau yang gue lihat juga ya, di selain yang gue bilang tadi menarik, ada banyak gitu kayak akun-akun yang cuman kayak khususnya kayak di TikTok gitu kan, banyak tuh kayak bikin buat masalah, bukan kayak masalah sih, kayak misalkan dia kayak gue duetin Di stage, terus di duet. apa kayak misalkan kayak cuman dikata-katain biar tuh namanya nama si konten kreatornya itu naik Nah, gitu. ya itu kan dengan cara salah kayak satu, gitu. salah satu bentuk-bentuk yang bilang kreatif enggak sih, cuman ya udah ngikut Ya, salah sih kalau menurut bisa gue dibilang salah. ya. Nah, contohnya lagi kayak maksud gue tuh kayak yang kreatif sih jadi nggak kelihatan, ngerti nggak lu? Iya, Nah, iya. karena yang kalau oke lu kalau ngikutin tren emang gampang naik, tapi menurut gue kalau gue sebagai orang yang suka orang lihat konten-konten yang kreatif ya, gue tuh kalau gue malah jarang ngeliat yang kayak trending gitu loh, kayak YouTube aja nih. Kalau ngomongin YouTube ya, gue YouTube itu gue jarang banget buka yang namanya brand, kan ada pilih-pilihannya tuh yang home Iya, gitu, iya. subscriber, Berarti lu trending lebih gitu. sering ke home gitu Gue lebih sering ke home sama subscriber. Gue daripada ke buka trending, karena lu tahu, karena kita semua tahu ya kan, isinya itu aja. trending ya udah. Iya, itu aja. Hal-hal yang menurut gue sih nggak menarik menurut gue. Kayak gitu. Jadi nggak gue pencet dan nggak gue tonton. Sampai lu pada ikutin gak sih di TikTok itu pas yang permasalahan ini algoritmanya kan Algoritma, sempet iya, rusak iya. kan. Iya. Nah, itu salah satu contoh juga kayak lu kalau main TikTok nih kan ada pilihan background kan. Nah, lu milih, gue pernah nyobain. Jadi awalnya tuh ada orang ngebuat video. Lu mau video lu FYP nggak? FYP itu for your page kan. Iya. Lu mau video FYP, lu pakai background ini. Oh, Dijamin paham, FYP. gue paham. Gue penasaran dong. Gue cobain chat, gue cuman naruh kamera depan gue di kantor di bawah kantor kan, Iya, kita iya, ada di bawah. Gue naruh kamera, gue diem doang, dan gue pakai background itu FYP. Maksud gue itu kayak apa ya, algoritma rusak, terus apalagi karena lagu itu udah bisa trending, jadi ya makin banyak hal-hal yang sampah Iya. menurut gue. Kayak gue aja yang diem aja nggak ngapa-ngapain bisa trending anjing. Buat apa? Bener. Gitu, ngerti gak sih? Jadi tuh jadi yang dijual tuh bukan idenya, jadi kayak ya udah gitu-gitu aja menurut gua, sampahnya di situ. Tapi kayak buat kembali lagi ke orang sih. Tapi plusnya ada juga sih ya, kayak misalkan di TikTok gitu, apalagi kayak ada orang yang sharing tentang ada hal-hal yang menarik gitu untuk dibahas gitu, kayak iya. sejarah Nah, gitu. itu baru kreatif menurut Ya, gua, karena iya, gimana, itu bagus sih, itu keren. satu keren. sisi
satu sih mungkin kreatifnya bukan dari bidang, kalau kita ini kan ngomongnya broadcast kan, Iya. penyiaran kan. Iya. Mungkin dia kalau dari bidang kayak kamera gitu-gitu, sinematik segala macam nggak ada. Tapi menurut maksudnya kreatif di situ tuh kalau yang ngomongin sejarah gitu tuh dia mau ngulik gitu loh. Iya. Nah itu iya, yang iya, iya. menurut gue dapat nilai Keren plusnya. sih, itu keren Itu. sih. Ya banyak lah yang bisa didapat sebenarnya, tapi ya sayang aja karena kemarin algoritma juga rusak, jadi ya gitu ya, trending gitu lagi. Kalau menurut Antum? Ya kalau Kalau gua aplikasi yang dengan yang biasa gue pakai itu yang pertama as always TikTok. Kenapa TikTok sekarang? Sekarang kalau dalam sudut pandang gue ya, kenapa orang-orang ini TikTok itu kayak orang sekarang nggak butuh video panjang-panjang, yang penting menarik gitu kan. Iya, Udah setuju. udah gitu slide TikTok tuh unlimited. Lu mau nge-slide sampai bawah, lu mau sampai tua gitu nge-slide terus nggak ada masalah gitu. Dan apalagi FYP TikTok itu mengikuti apa yang kita minati gitu. Algoritma, kalau ngomongin algoritma ya. Nah terus normal dong. ya kayak gitu algoritmanya, misalkan emang sudah tertarik sama satu hal, ya udah kayak itu aja gitu kan. Jadi ya sesuai dengan selera kita yang bikin kita jadi lebih betah di situ gitu. Itu kenapa gue main TikTok, itu satu. Yang kedua YouTube. Kenapa gue nggak Instagram, kenapa YouTube dulu? Soalnya sekarang Instagram udah toxic banget sih. Dan menurut gue udah kurang masuk di gue gitu untuk Instagram ya. Nah kalau YouTube itu kan video-videonya bisa kita pilih sendiri kan. Kita bisa search, kita bisa nonton sendiri apa yang kita mau gitu kan. Jadi ya udah gitu, dan apa aja udah ada lah sekarang di YouTube kayak kan. Terus habis itu BTS Band kan apa namanya? Ya udah paling TikTok, YouTube, apalagi sih aplikasi Instagram paling kan ya. Ya kalau udah mentok-mentok udah bosen TikTok, YouTube, ya gue balik ke Instagram itu buat ya sekedar buka-buka snapgram gitu. Terus habis itu ya udah. Tapi gue penasaran deh, dari yang lu bilang toksik itu, maksudnya lu pernah apa toksiknya tuh dalam hal apa di Instagram? Gini sekarang Apa mungkin lu pernah mengalami gitu, kayak mengalami sesuatu yang menurut lu anjing Instagram toksik banget, ya udah gue pindah lah. enggak, kayak sekarang tuh di Instagram tuh udah banyak banget teman-teman lama gue itu yang menggunakan Instagram sebagai tempat untuk tiba-tiba kayak bukan kayak apa sih namanya ya, kayak mencurahkan hati cuma sok-sok edgy gitu loh. Jadi kayak aneh gitu, di gue tuh aneh. Ya mungkin buat kalian itu dianggapnya nggak toksik, tapi menurut gue itu udah toksik. edgy itu maksudnya edgy itu apa sih? Itu kayak Diri sendiri gitu, kayak iya, kayak galau, cuma kayak dibikin keren gitu loh galaunya gitu, Bang, nggak sih? Oke. Dibikin kayak sok-sok galau yang keren gitu. Menurut gue semua apapun itu aplikasinya, mungkin sekarang lagi kebagian Instagramnya, tapi gue yakin sekelas TikTok pun juga pasti bakal kayak gitu. Kayak contoh YouTube kan, contoh bentuknya klarifikasi itu suatu benar sampah kan. Nah kayak lu Nggak sampah juga sih sebenarnya, mungkin kalau ada. menurut Kalau itu tuh lebih ke balik lagi ke selera masing-masing sih. Ada orang yang suka dengan drama-drama klarifikasi. ya, tapi kayak klarifikasi nah, itu banyak banget yang nonton ya? enggak tahu sama halnya kayak Instagram Le. Kayak misalkan kalau lu galau terus lu post, mungkin lu tipe orang nggak suka yang ngeliatin kayak gitu, tapi ada juga yang orang suka drama-drama itu kan. That's why gue bilang buat gue itu toxic. Nah iya, menurut makanya tadi gue bilang kayaknya semua aplikasi apapun itu nanti ke depannya pasti bakal ada kayak gitu Le. Iya, ketika lu menganggap hal itu menjadi selera yang toxic buat lu, orang-orang itu bukan selera lu dan itu jadi toxic buat lu, mau main dimanapun lu pasti bakal nerima. Iya, that's why gue melarikan apa ya, bukan mengesampingkan Instagram dibandingkan TikTok dan YouTube itu karena itu. Instagram lebih banyak toksiknya, karena TikTok belum ada. Iya. Menurut dia maksudnya dia belum nerima toksiknya. Buat gua kan, ini kan yang ngomongin buat gua kan. Nah, gua belum kayak di Instagram tuh kayak apa sih gitu. Udah malas gitu. Gua udah malas banget main Instagram gitu. Ya udah akhirnya pindah ke TikTok yang ada yang agak lebih seru, ya udah. Pindah ke TikTok, pindah ke YouTube. Itu sih paling aplikasi-aplikasi buat gua apa nemenin gua di rumah kalau lagi gabut gitu, itu aja. Tapi kebanyakan dari kita emang TikTok ya. Iya. TikTok. Kalau menurut bukan menurut sih, kalau gue nanya, lu pernah buat TikTok? Pernah. Ada akunnya? Siapa tau dia mau follow. Enggak, gue punya akun serius namanya sama PG gue Bian Muhammad. Mau lihat. D-nya 2. Bian Muhammad, D-nya 2. Nah, gue serius, gue bikin. Gue gini, penasarannya gini. Jadi kan gue sempet nonton video-video yang kreatif gitu kan. Gue penasarannya karena anjing beneran bisa nggak sih bikin video-video keren kayak gitu di TikTok doang gitu. Iya. Tapi sebenarnya bisa, tapi gue aja yang mager explore.
gue terlalu nyaman dengan aplikasi edit yang lain, maksudnya edit yang biasa gue pakai sih. Jadi kayak ya gue jarang pakai aplikasi TikTok yang langsung buat ngedit. Padahal kalau misalkan Jadi lu bisa. lu pakai aplikasi lain untuk ngedit dan diupload ke TikTok. Yes Gitu. tuh. Kalau lu punya TikTok? Punya tapi cuma buat kayak ya buat scroll aja sih. Oh, kalau akunnya sendiri gitu sampai bikin gitu enggak? Oh enggak, kalau gue bikin konten di TikTok enggak. Di mana-mana juga enggak sih. Enggak, bener gue kayak di TikTok tuh gue emang enggak bikin kayak bikin video gitulah. Kayak gue nggak tahu. Gue cuma ke di TikTok tuh cuma menikmati, punya rasa pengen buat bikin konten di TikTok tuh ada. Cuma enggak pengen gue realisasikan karena ya enggak pengen aja gitu kayak enggak masuk aja gue lebih TikTok tuh nggak interest buat masuk buat konten di TikTok gitu. Jadi gue buat scroll aja buat nikmatin aja ini yang ada. Tapi gue boleh nanya gak sih di yang biasa lewat FYP lu tuh apa aja kalau di TikTok? Banyak anjing game. Gue sumpah cewek tuh ada Ada tapi pasti ada. Masih ada. Cuma gue bisa langsung jelasin kayak dikit atau enggak gitu. Cuma ada ya. Gue tahu ada. Cuma lebih ke yang seksi. enggak, lebih umumnya tuh ini Cewek. enggak yang ada drama-dramanya. Sumpah, yang drama-drama TikTok tuh kadang lewat di FYP gue. Enggak, kadang juga malah sering gitu. Drama-drama kayak gimana tuh? Yang ada yang baru-baru ini, aduh, gue malah bahas drama TikTok. Pokoknya ada lah, pokoknya Tapi antara lu menikmati tuh. enggak menikmati. Nah, itu jadi maksudnya toksik ke dalam diri lu dong. Jadi gini, algoritma itu kan dari kalau yang setahu gue ya, algoritma TikTok itu semakin sering lu nonton video yang seperti itu akan terus muncul yang seperti itu kan. Sama Nah, kayak YouTube lah. sedangkan drama itu enaknya dinikmati kan. Maksudnya menikmati drama itu kan asik banget kan, apalagi di TikTok itu orang debat apa orang berantem gitu di TikTok, berantem online gitu kan kayak seru aja gitu kan buat gua buat nontonin, tapi nggak menikmati juga, cuma nonton gitu loh udah. Iya, tapi lu suka, jadi lu suka nonton di iya situ. jadi gua kan. stay itu sama video itu. Nah gua lewat ada lagi kayak gitu, gua nonton lagi gitu, tapi gua nggak yang se-excited itu, cuma akhirnya jadi yang keluarlah yang seperti itu gitu. Karena lu nonton video sampai habis gitu, sampai buka komen kan, lihat apa nih, kenapa nih segala macam kenapa kan. nih ya kan. Nah, Suka lu kayak di TikTok yang seru tuh komen-komennya Pak, nggak bohong gua. Gue jarang banget buka komen di TikTok asli dah. Yaudah kalau misalnya video ada apa nih, misalkan gue jarang sih ada drama-drama gitu, misalnya kayak bola yang kalau di gue sih isinya bola, cewek udah pasti ada. Bola, cewek, kayak yang ngedit foto, video itu yang sinematis segala macam itu ada. Ya paling itu aja sih isinya. sama kayak Gue gua lucu aja. Iya. Masa ada ya Kopi Kenangan lagi bikin iklan. Cuman komen-komennya pada anjing banget. Apa? Kenangan masa lalu dibawa-bawa. Tinggal bersama nenek katanya. tinggal bersama nenek. Pokoknya FYP gue kayak gitu, nggak mesti cewek, cuma kebanyakan cewek gitu. Sumpah, cewek-cewek joget gitu kan, kayak di scroll sayang gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, stay dulu bentar gitu. Kalau gue mau tau nggak? Gue punya cerita. Jadi gue di sini kan gue suka nonton yang cewek-cewek itu kan. Kadang tuh kalau di FYP gue hilang nih, gue nyari kan biasanya hilang tuh gara-gara misalkan gini, awalnya gue nonton cewek-cewek nih, terus gue skip nonton anime. Nge-like anime banyak tuh gue, gue ke home, terus gue masuk lagi, gue scroll tuh berubah semua tuh jadi anime semua kan. Ibarat pasti kan kayak gitu kan, maksudnya algoritmanya gitu kan. Nah terus deh kayak gitu, pas udah banyak anime, gue pengen nonton cewek-cewek banyak kan. Mau tau gak caranya gue udah mau satu dulu nih, akhirnya gue nemu satu, gue buka dulu nih, gue buka, gue liatin home-nya, gue like-in jadi banyak loh. Nah gue keluarin lagi TikToknya, gue masuk lagi TikToknya, scroll lagi, pas gue scroll lagi cewek lagi semua. Bener dong gue, pinter dong gue, jenius dong, gila. itu bisa digunain loh Bisa untuk para kalian yang suka cewek-cewek, melihat cewek-cewek di sosial media atau pengen namanya, bisa langsung aja ikutin caranya. Tapi nih menurut gue gimana ya, itu satu bentuk hal yang keren dari dengan menggunakan teknologi, jadi tahu selera orang, ngerti gak sih lu? Itu keren. Tapi satu sisi serem anjir. Iya sih, parah. Serem menurut gue, kayak jadi kita nggak punya informasi. Semua udah ya privasi. Sorry. Semua orang bisa tahu privasi kita. Maksudnya bisa jadi kita nggak punya privasi sama sekali. Nggak punya, men. Gue pernah dengar quotes kayak kita tuh di dunia digital ini tuh, kita tuh ibarat manusia tuh telanjang. Iya.
kayak ya udah lu nggak ada lagi rahasia-rahasia. Contoh kecil nih, gue kemarin pengen beli headset nih, gue nyari di Shopee, nggak apa-apa kan sebut ini, nggak apa-apa kan, Ya nggak apa-apa, ini nggak pokoknya salah. makanya di apa namanya online shop lah, gue nyari di online shop, gue nyari gue udah kelar nyari nih, gue buka YouTube chat, kan YouTube sekarang ada iklan papan Iya, iklan gitu kan, iya. ada muncul Headset Bluetooth, wah tapi itu keren banget tuh, gue pengen beli juga tuh, tapi nggak jadi gue beli ini murah. betul sekali. Tapi seserem itu, segila itu ya. gimana ya, gue nggak tahu ya, mungkin sistemnya kerjasama atau gimana gitu. Gue buka online shop tapi gue buka aplikasi lain, ada informasi yang gue suka juga. Ya pernah nih gue suatu ketika nih, gue lagi ngobrolin apa gitu sama temen gue, kayak misalkan ngobrolin sepatu, oh ini bagus nih sepatunya, misalkan merek ini gitu, apa segala macem, modelnya yang kayak gini nih, itu handphone gue taruh, sama-sama gue taruh, nggak ada buka aplikasi apa gitu maksudnya kan. Akhirnya sampai rumah muncul iklan ini sepatu dengan merek tersebut. Serem gak lo? Gokil gue bilang. Serem gak? Parah. Menurut gue tuh serem lo anjing. Tapi kalau menurut lo gimana? Apa? Lu suka sesuatu nih. Udah, lanjut ya berdua deh. Lu suka sesuatu nih. Lu suka sesuatu. Pernah banget anjing. Ganti personalnya kali ya? Tapi pas lu ganti dibuka di aplikasi lain tuh ada. Iya, enggak, maksudnya gitu. Kayak misalkan waktu itu gue lagi nyari apa di Shopee ya. Enggak, kebalik. Gue lagi nyari apa di Google. Nah, tiba-tiba waktu gue buka Shopee ada di Suggest. Shopee kan suka ada suggested produk kan. Nah, tiba-tiba muncul situ. Lah gue pencet. Lah gue beli. Iya. Menurut gue tuh serem cuy. Kayak enggak ada privasi. Gokil. Pokoknya intinya tuh teknologi di zaman sekarang tuh parah banget menurut gua. Privasi, gua ngerasa sampai privasi itu nggak ada, tapi ya itulah teknologi. Gua ngerti sampai ibarat apa sih namanya tuh teknologi yang otak Ini kayak otak manusia apa? Artificial intelligence. Artificial intelligence. AI. AI sama aja babi. Iya maksud gua tuh itu tuh salah satu bentuk kecil dari teknologi AI menurut gua ya. Kita tuh bisa. Mungkin ada yang lebih di luar sana ada yang gila lagi. AI itu lebih ini. AI itu bagaimana otak manusia itu dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan kecerdasan buatan. Kalau itu masuknya bukan AI lah. Iya, masuk lah. Ya tidak. Itu cerdas anjir, dia tahu apa yang kita suka, bro. AI itu otak manusia dikembangkan. Itu kalau tahu apa yang kita suka itu bukan karena dia tahu ya. ini Karena lu sering mencet. Sama baik. Enggak dari konfliknya Icat ini. Dia nggak nge-search apa-apa di apa-apa. Balik lagi. Jangan mencet. Balik lagi ke algoritma. Itu algoritma Iya kan itu algoritma suggested kan, suggestionnya kan. Nah maksud gue dari yang cerita Icat aja nih, Icat nggak nge-search apa-apa loh, cuma suka ngobrol sama lu nih, gue pengen beli sepatu ini dah, terus buka YouTube, bahas. Tapi itu serius kejadian, sumpah gak tiba-tiba ada bohong. iklan sepatu. Gimana tuh? Tahu mungkin sebelumnya dia pernah Itu kayaknya teknologi sekarang magis. Duh, sihir anjing. Sihir. Gila. Tapi menurut lu nih Cat, Dengan podcast teknologi yang udah sedemikian maju dan pesat nih, menurut lu bisa mati nggak? Teknologinya itu. Mati. Maksudnya mati itu dalam kayak gimana gitu matinya? Ya udah nggak. Gimana ya? Gue tuh sempet kayak kepikirannya, gue mikirnya kayak gini ya. Gue kan main yang sosial media gitu kan gue udah lama ya. Dan gue dengan diri gue yang sekarang tuh gue udah ngerasa bosan banget anjir sama sosial media. Iya. Itu yang gue bilang IG tuh toksik karena mungkin karena udah keseringan bukan. pakai. Ya kalau menurut gue, kalau pertanyaan lo kayak gitu, kalau menurut gue nggak bakal mati, karena bakal terus berkembang. Manusia bakal terus mencari apa yang nggak ada jadi ada, yang ada jadi nggak ada mungkin. Gue waktu itu cerita ngobrol sama temen gue ya, di teknologi yang tadi gue bilang ini, yang sekarang dunia itu serba tahu apa yang kita mau gitu. Ini maksud gue kemarin waktu itu sempat ngobrol sama temen gue, itu dunia zaman sekarang tuh apa yang lo tahu dari penyakit yang paling ditakutin, mental apa maksudnya penyakitnya ini, mental health kan, yang sangat Itu kan termasuk dari mental health ya. Iya, yang sangat dikhawatirkan kan. Tapi ternyata tuh kita tuh sebenarnya udah ada di zaman tuh yang penyakitnya tuh melebihi dari mental health anjir.
Apa? Gue lupa namanya, tapi itu intinya sama kayak sekarang yang tadi lu bener jelasin. Manusia tuh teknologi bakal terus berkembang karena manusia bakal terus mencari tahu, mencari ingin tahuan itu gede kan kayak gitu. ya. Tadi Jadi, menurut gue ya, Gimana menurut tentang perkembangan teknologi yang semakin gila? Makin gila dan gila. Menurut lu gimana? ya ini salah satunya. Orang ngobrol aja udah di videoin, dibikin podcast. Itu salah satu kemajuan. Iya sih. Kemajuan teknologi. Dulu orang dengerin cuma lewat radio yang nggak bisa diulang-ulang. Sekarang buat kayak gini aja. Kalau misalkan nggak dapet tadi yang apa kita omongin, bisa dibalik lagi di playback. Ya udah. Udah sampai situ ya emang. Jadi mental jauh banget aja dari topik. Nah, intinya di masa pandemik ini gua ngerasa gabut, jadi ya sosial media pasti bakal bantu mainin. Tujuan utama Mas. pasti larinya ke sosial media. Betul banget. Ya udah, teman-teman, makasih yang udah nonton. Intinya larinya ke sosial media. Sampai jumpa lagi di podcast Ngecat, ngobrol bareng Ica. Yes, Tega. Oh, yes, Tega. Oh, yes, Tega. Apa yang telah terjadi? Oh, yes, Tega. Enggak ada baper. Ya paling nilai plusnya selain orang-orang yang bikin kreatif, plus-plusnya kita bisa ngeliat cewek seksi. Bumble. Semacam Tinder. Enggak, bohong. Pasti kan Wih, terus. petir ya? Iya. Bumble ya namanya. Bimbingan belajar. Dia nih kameramen kita nih. Bodoh ya. Iya, udah Kuda noise. Itu masih roll gak sih? Kenapa jadi yang di Maksudnya jadi kayak Tapi yang disayangkan tuh cuma satu. Kalau pengen nyari cewek-cewek open BO, Di luar teks. Parah lagi. Nilai gue yang bermasalah nih. kemarin gue ditanya tapi ditutup.